boleh dibilang anggota organisasi, boleh disebut ya, salah satu organisasi Freemason. Root manager kita tuh tahu dia itu orang salah satu anggota Freemason. Akhirnya dia ngundurin diri. Freemason bro, iya katanya Freemason. Ketika kita ngobrol begitu tuh Mang, saya sama Eric ngobrol begitu, si Evelyn di kamarnya kesurupan lagi tuh, tawa, tangannya nggak lupa begini, nggak, jarum tuh nggak nembus, dokternya bingung, dia itu bakal bisa ngebawa band kita itu sukses gitu. Ya bagus dong kalau begitu, tapi anehnya tuh gini, perjanjiannya itu pakai jadi ya, itu kayak di gitu kan keluar, jadi kayak kertasnya tuh warna kuning kusem gitu, ketika di ini kan keluar gitu kan tetes, lima-limanya itu begitu. Apa bisa dikatakan setiap artis-artis yang melesatnya cepat? Bisa jadi seperti itu, karena artis yang baru ngeluarin 1-2 lagu tapi langsung bisa go internasional ataupun langsung boom meledak, itu semuanya itu ada tangan di belakang. Freemason, sebuah organisasi yang seringkali diselimuti oleh berbagai misteri dan mitos, telah membuktikan keberadaannya. Sebuah grup band metal yang tergabung dalam organisasi ini harus mengalami kejadian yang luar biasa aneh karena telah membuat perjanjian dengannya. Untuk menghadapi serangan ini, sebagai seorang teman dan seorang peruqyah, orang ini terpaksa terlibat. Dialah Mas Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di depan kita seperti biasa ada narasumber, yang ini sudah gak asing ya. Namanya Mas Syarif. Betul. Videonya juga banyak nih. Di sini. Wah, pokoknya cari sendirilah. Nah, di video yang terakhir Mas Syarif ini tampil di MMC ya. The Demit, debat dunia mistis bersama Abah Agus, Mbak Sukma, Mas John, dan Mas Syarif. Betul. Gimana tuh kira-kira? Seru nggak? Wah itu seru banget itu Bang. Insya Allah itu banyak ilmu, banyak pengalaman yang keluar di situ dari Abah Sukma, dari Mang John gitu, dari Abah Agus juga. Sering-sering lah bikin gitu Mang, itu seru banget itu. Kira-kira kita lanjut atau jangan nih? Oh lanjut dong. Segmen itu. Lanjut ya. Lanjut. Jadi kupas tuntas mengenai dunia mistis ya. Materinya banyak nanti tema-temanya. Baik. Dan jangan lupa Mas Syarif juga harus selalu hadir ya. Siap, insya Allah Bang. Sobat, hari ini Mas Syarif mempunyai kisah yang ini unik nih menurut saya. Di tahun 2017 ya? Betul, 2017. Sebuah sekte terbesar di dunia. Mungkin sobat semua udah tahu lah. Tapi saya nggak mau sebutin nih. Nanti aja Mas Syarif yang nyebutin ya. Sekte ini di mana temannya menjadi anggota di situ, grup band metal ya, grup band metal. Betul, metal. Nah, setelah masuk ke Sekte lingkaran itu menjadi seorang yang berubah perangainya. Betul. Kehidupannya berubah. Entah kenapa, nanti kita coba ya, kita kupas tuntas di sini. Baik Mas Syarif, kegiatan masih tetap ya? Masih, alhamdulillah. Apa tuh? Barangkali ada yang belum tahu? Masih berbisnis, jualan di rumah dan punya beberapa cabang alhamdulillah. Dan meruqyah juga ya? Iya, meruqyah pasti. Oke, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Syarif. Jadi begini Mang, cerita awalnya itu di 2017 dan waktu itu tuh saya baru sekitar 1,5 tahun bergelut di bidang ruqyah itu. Karena kan saya belajar ruqyah itu dari 2016 Mang ya. Nah ketemu kasus ini tuh di 2017, itu pun gak sengaja Mang. Jadi gak sengajanya itu gini, di tahun 2017 itu kebetulan saya kan punya pasien ya di kota, di Jakarta. Tepatnya di Jakarta Selatan gitu. Nah, waktu itu kan ketika saya mau ke Jakarta, saya pasti update status di Facebook. Zaman dulu kan di Facebook, belum ada di WA gitu kan. Ketika naik kereta, Jakarta on duty. Nah, kebetulan teman saya tuh yang satu band itu dulunya komentar tuh, "Bos, main ke Jakarta ya? Bolehlah nanti kita share log gitu, lokasinya gitu. Nanti kita ketemu di sana gitu."
Oke, nah pas nyampe sana ketemulah saya sama temen saya itu. Jadi saya tuh dulunya juga musisi, seorang gitaris metal gitu kan. Dan kebetulan dulu tuh genre saya keras lah, kayak ngiblatnya ke Dead Squad zaman-zaman dulu. Kemudian kalau luar negerinya tuh ada Evanescence, kemudian Nightwish. Kalau yang lebih kerasnya lagi Dimmu Borgir, Arch Enemy. Dan memang pada waktu itu 2010 sampai 2013 saya tuh lagi fanatiknya tuh ngeband seperti itu. Nah, kenal sama mereka, kita sebut saja bandnya namanya band A gitu ya. Soalnya kalau saya sebut nama bandnya, teman-teman band Metal Fest di Jakarta pasti pada tahu semua ini, tapi kita sebut aja si A gitu bandnya. Nah, di tahun 2013 saya ketemu sama band A ini dalam satu panggung bareng. Waktu itu acara opening Metal Fest di salah satu kota di Jakarta. Ya, jadi gigsnya di situ, kemudian saya main dan ketemu dengan mereka, kenalan, cocok, alirannya bareng, akhirnya kontak-kontakan. Tapi ketika saya menikah di tahun 2014, saya lost contact tuh, kontak hilang, nggak komunikasi lagi. Dan memang ketika 2014 saya terakhir ngeband pun saya sudah berkomitmen, ini saya nggak mau ngeband lagi gitu. Istilah kalau anak bandnya mah gantung gitar gitu. Karena vokalis band saya yang sekarang saya nikahin jadi istri saya gitu. Jadi satu band dulunya. Nah, balik lagi, saya ketemu tuh di sana, di salah satu kafe di Jakarta. Ngobrol. Kita sebut saja namanya Edi, Erik, Alex, satu laginya ada 4 orang. Ini inisial semua Mang ya. Satu laginya si Rudi. Nah, setelah ketemu ngobrol, pas baru pertama kali lihat, saya langsung dipanggil Ustadz. Wih, Masya Allah Ustadz katanya. Wah, alhamdulillah ketemu. Lah, saya langsung nggak usah panggil Ustadz lah. Kalian tahu gua dulu kayak gimana, gitu kan ngobrol. Saya tanya, ini gimana kabarnya? Ternyata mereka tuh sudah vakum. Kenapa saya kok vakum? Padahal kalian kan pada waktu itu lagi ngehits tuh, lagi booming, panggungan banyak gitu kan. Nah, salah satu si Erik ini cerita. Jadi gini. Setelah 2015 saya dapat kontrak gitu, teman-teman dapat kontrak band untuk manggung beberapa kota bahkan sampai ke luar negeri. Itu kejadian aneh-aneh itu mulai terjadi. Tapi pada waktu itu karena memang jadwal saya buat nanganin orangnya, saya di-cut dulu tuh di situ. Ntar dulu ya. Saya langsung cut. Soalnya ketemu mereka juga cuma sebentar waktunya. Jadi saya nanganin orang dulu, pasien dulu. Setelah nanganin pasien biasalah kasus sihir gitu kan, suami istri sihir. Setelah selesai sorenya saya main ke base camp mereka gitu, ke rumahnya si Erik. Mereka ngumpul lagi, tanya nih, kenapa kalian bisa bubar gitu, bisa vakum? Cerita lah. Nah, di 2015 itu ketika mereka pertama kali tanda tangan kontrak dengan label besar ya, namanya label X gitu. Karena kalau saya sebut labelnya untuk anak-anak metal juga sepertinya cukup terkenal sih Mang. Sampai sekarang itu kayaknya masih label itu gitu kan. Jadi ketika di 2015 mereka tanda tangan kontrak dan sempat konser sampai ke luar negeri, jadi opening band-band besar metal pada waktu itu. Ke luar negeri, kalau ke Indonesia udah gak kehitungan itu. Jadi jadwal mereka itu padat merayap banget tuh. Nah, bisanya mereka mulai jenuh ya. Karena hampir sebulan itu 15 sampai 20 panggungan katanya. Bayangin Bang Ei. Sebulan 30 hari panggungnya tuh sampai 20 titik gitu. Nah, si Erik cerita ke saya tuh itu enggak kebayang stresnya kayak gimana katanya. Ya satu sisi ketika kita masih jadi band pemula itu seneng tuh katanya ngelihat tour, naik bis dengan teman-teman seband. Konser di kota ini. Tapi ketika dijalanin langsung dan ada tekanan dari pihak promotor, dari pihak manajer, ternyata stres juga. Itu kata Erik ngomong ke saya.
saking besarnya memang kita dulu ketika mau latihan kita kan harus sewa studio gitu. Ya lu tahu sendiri kan sewa studio berapa, kita patungan. Tapi ketika tanda tangan kontrak itu semuanya difasilitasi semua. Misalkan mau studio yang seperti apa, dibikinin semuanya. Studio dibikinin, dikasih base camp gitu, dikasih istilahnya tempat untuk mereka berkumpul, ada studionya juga, alat-alat tinggal tunjuk. Misalkan saya mau gitar ini tinggal tunjuk beli, kostum juga semuanya ada, kendaraan dikasih, pokoknya full service lah dari promotor itu gitu kan, dari orang yang label itu. Harusnya saya bilang kan gini, harusnya memang kalian sudah mateng gitu kan sebagai band metal untuk terus berkarya, tapi justru dengan adanya fasilitas itu kita nemu titik jenuh katanya. Beda dengan kita ketika awal gitar manggung seadanya, kita ada effort gitu loh, ada semangat untuk wah saya harus beli gitar ini, saya harus punya ini. Tapi ketika semuanya mudah untuk dijangkau, dari situ otak kita tuh udah males katanya. Satu itu yang masih masuk akal Mang ya. Nah terus yang kedua ini nih yang membuat mereka tuh bener-bener stuck gitu. Maksudnya stuck itu mereka nggak bisa, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kejadiannya memang yang dialami sama sang vokalisnya. Kebetulan vokalisnya ini cewek Mang. Saya samarkan namanya Evelyn lah. Karena dia blasteran sih. Indo ada ke Eropa, Amerikanya gitu kan. Cantik-cantik orangnya. Dia nyanyinya juga bukan kayak Agnes Monica, bukan kayak Raisa, bukan kayak Lyodra, bukan. Tapi memang musik metal aja kayak gimana. Gahar, bisa teriak-teriak, scream gitu kan. Di atas panggung juga energik. Saya samarkan karena kalau saya sebut nama aslinya juga anak-anak metal yang nonton ini pasti tahu kasusnya seperti itu. Nah, apa yang dialami sama Evelyn waktu itu? Jadi Evelyn itu setelah tanda tangan kontrak dan beberapa konser di kota, termasuk ketika baru pulang dari luar negeri, mulai timbul gejala-gejala aneh. Aneh kenapa waktu itu? Ceritanya masih ngobrol di rumahnya Erik, itu masih ngumpul semua Mang. Jadi nggak tahu kenapa si Evelyn itu lagi latihan nih, tiba-tiba dia bad mood, terus langsung keluar aja dari studio. Lagi nyanyi, jeng gitu, tiba-tiba suruh di stop tuh Rip. Loh kok gitu? Iya, suruh stop, stop dulu, gue cabut ya. Tuh langsung begitu, dan itu nggak 1, 2, 3 kali Mang, kata si Erik. Nah Erik pikirnya, kenapa? Lu sakit atau nggak enak badan apa gimana? Enggak, gue bete. Terus cabut aja keluar, terus pulang. 1 kali dimaklumin, 2 kali dimaklumin, 3 kali, akhirnya nih kepo dong anak-anak nih, personil nih. Datanglah ke rumahnya si Evelyn gitu kan. Pas nanya, lu kenapa? Kok tiba-tiba jadi gini? Padahal jadwal manggung kita kan padat. Belum lagi dituntut untuk bikin album ini dan itu. Kemudian si Evelyn bilang, sorry, katanya gue gak bisa lanjut sama kalian lagi. Gue lagi stres. Gue gak bisa lanjutin band ini. Ketika si Evelyn ngomong seperti itu, si Erik bilang marah, emosi dia. Karena jadwalnya masih padat tuh Mang. Jadwal padat, harus bikin lagu juga, harus bikin album. Tiba-tiba di tengah kontrak, kan itu ada kontrak ya, di tengah kontrak si Evelyn tiba-tiba ngundurin diri tanpa ngasih tahu dia kenapa. Si Erik tuh leadernya ya. Si Erik akhirnya naik darah dong, emosi. Lo kok gitu sih gitu kan. Kenapa tiba-tiba mutusin di tengah jalan? Udah pokoknya gue gak bisa. Gue gak mau berjalan bareng sama kalian lagi. Sampai sini gue stuck. Silakan keluar. Itu diusir Mang. Ya akhirnya personilnya termasuk si Erik juga, ya udah. Dari situ emosi itu marah. Oke, keluar. Akhirnya band itu mengalami kekosongan. Gak ada vokalisnya tuh. Nah sempet lost contact selama 1 tahun. Dengar-dengar si Evelyn ini menikah katanya. Nah ketika menikah dikabarin tuh teman bandnya tuh, gue nikah nih gini. Tapi dengan kondisi band masih vakum. Tapi tuntutan kerja juga harus jalan. Akhirnya vokalisnya tuh diisi additional player lah. Kalau orang anak-anak musik mungkin paham lah ya additional player untuk vokal itu apa. Jadi bukan sebagai posisi tetap, tapi hanya additional player. Ketika menikah di tahun 2016 dikasih kabar, bro gue nikah nih gini, datang ya. Itu gak ada yang datang. Karena mungkin masih emosi kali ya, masih marah gitu kan dengan keputusan yang diambil sepihak gitu. Nah ketika menikah, setelah resepsinya
3 harinya baru anak-anak tuh datang. Kemudian bilang ke Evelyn, sorry gue baru bisa datang sama anak-anak karena ada urusan gini. Oke, nggak apa-apa. Baikan tuh Mang ceritanya tuh. Soal band kita udah selesai, yang penting kita silaturahmi masih jalan. Intinya gini, si Erik minta izin ke Evelyn, nanti ada yang bakal gantiin posisi lu sebagai vokalis tetap gitu loh. Si Evelyn juga ngizinin, oke silakan nggak apa-apa. Gue juga hidup dengan kehidupan gue sendiri, kalian juga silakan jalan bandnya sendiri gitu kan. Nah lanjut, setelah itu 3 bulan kemudian si Evelyn tuh hamil. Nah, ketika hamil, Erik main dong ke rumah si Evelyn dan suaminya. Itu ketika di depan rumahnya, tiba-tiba yang namanya piring, gelas apa tuh berterbangan semua katanya. Coba. Niat mau datang main, ngasih hadiah, ngasih sesuatu karena kehamilannya. Itu suaminya si Evelyn itu keluar dari pintu, piring terbang, gelas terbang, dilempar-lempar, si Evelyn marah-marah. Dan marah-marahnya tuh gini, suaranya itu berubah jadi kayak ada double layer gitu Bang, kalau apa ya, kayak ada suara perempuan dan laki-lakinya si Evelyn marahnya itu. Diusir itu suaminya. Katanya kasar, katanya. Ada kata gitu kan, keluar. Nah akhirnya si suaminya Evelyn nih, oke, kalau gitu saya nggak akan pulang. Sampai kamu lahiran pun saya nggak akan pulang. Emosi kan pada waktu itu. Nah ketika ketemu si Erik nih, suaminya si Evelyn ini nanya, dah lu nggak usah datang ke istri gua, dia lagi kesurupan, bahasanya gitu. Akhirnya kan nanya si Erik, loh kesurupan, emang si Evelyn pernah kesurupan? Sering katanya. Jadi ternyata setelah menikah, yang namanya emosional, ketika Evelyn naik nih, emosionalnya naik, dia pasti kesurupan Bang. Dan ketika kesurupan, itu nada suaranya jadi 2. Satu suaranya Evelyn, satu laginya suara laki-laki yang entah siapa gitu. Jadi kayak double, kayak di voice changer gitu kan kalau di di komputer itu. Nah kemudian di bulan kelima, yang tadinya Evelyn hamil keguguran. Bayinya nggak jadi. Ketika keguguran, dibawa ke rumah sakit. Nah, dijengukin lah tuh sama teman-teman bandnya. Dan ketika teman-teman bandnya si Erik itu datang melihat kondisi Evelyn, itu yang tadinya Evelyn itu kan agak berisi badannya ya, cantik gitu kan, blasteran gitu, Indo bule. Itu tiba-tiba kulitnya tuh kayak hitam, kayak apa ya istilahnya, bukan orang blasteran lagi, ya orang hitam aja gimana, kulitnya hitam, badannya juga habis. Dan di sini tuh hitam, mukanya tuh sayu banget. Mungkin kata si Erik, mungkin ini efek dari keguguran karena keluar darah banyak gitu. Nah akhirnya setelah pulang dari rumah sakit, Evelyn masih berlanjut dengan kesendiriannya. Suaminya nggak datang tuh, tapi statusnya masih menikah. Suaminya nggak datang. Anehnya lagi, kejadian aneh itu gini, ketika si Erik coba untuk main dan teman-temannya, itu tiba-tiba setelah kejadian itu si Evelyn tuh sering menutup diri. Ketika ditanya nggak pernah dijawab, ditelepon nggak pernah diangkat katanya. Kemudian tiba-tiba introvert aja gitu, nggak terbuka gitu. Ada apa ini yang sebenarnya terjadi? Ternyata personil lain juga merasakan hal yang sama. Si Erik, kemudian Edi dan teman-teman yang lain itu merasakan yang namanya gangguan di keluarganya. Ada yang sakit tapi nggak ketahuan sakitnya, ada yang bisnis tapi gagal gitu kan, ada yang sampai maaf anaknya meninggal gitu. Jadi rentetan apa ya istilahnya, masalahnya tuh deket-deket gitu rentetannya itu di tahun 2015 sampai 2016. Semuanya tuh mengalami hal apes lah gitu kan kalau kata orang kitanya. Nah kemudian di 2017, awal tahun 2017, akhirnya si Erik berani tuh, lu di mana? Gak mau main sama anak-anak. Ketika di rumah, itu rumahnya kan Evelyn kan sendirian, nggak sama orang tuanya, nggak sama suaminya, karena orang tuanya ada di Kalimantan. Evelyn di rumahnya sendirian di Jakarta. Itu pas rumahnya dibuka, banyak coretan-coretan aneh di dindingnya gitu. Kayak ada tulisan-tulisan bahasa kasar lah, kemudian juga ada foto-foto aneh gitu, kayak orang-orang berjubah putih kemudian dengan memakai topeng gitu. Kemudian juga ada logo-logo kayak satanik, kayak mungkin Mang Ei tahu ya istilah pentagram gitu-gitu kan.
bintang, kemudian ada lingkaran. Itu tercoret di tembok-temboknya rumahnya Evelyn di dalam gitu. Nah, ketika pas ditanya, lu kok gambar-gambar ginian? Lah kan gua anak metal, kata Evelyn gitu. Anak metal ya wajar dong begini. Nah, Pakai pilox tuh ya. iya, pakai pilox, digambar gitu-gitu kan. Sampai ada beberapa karakter orang-orang terkenal dicoret matanya gitu. Ada yang disilang foto-fotonya. Pokoknya aneh lah, Mang. Crowded gitu kan, serem. Nah, akhirnya ketika ngobrol, si Erik kan tanya nih, sebenarnya apa sih yang terjadi yang buat lu selama ini tertutup? Enggak, gua biasa aja kok. Gua selama ini hidupnya begini aja, happy. Tapi itu ketika Erik cerita seperti itu, ngelihat si Evelyn tuh udah aneh, Mang. Udah kayak bukan dia gitu. Matanya udah sayu, yang tadinya cantik tiba-tiba kok nyeremin gitu kan. Mukanya ininya hitam, kulitnya juga jadi hitam. Pokoknya kayak orang gak diurus aja kayak gimana. Nah dari situ kemudian ya udah kayaknya kalau begini lu harus dibawa ke rumah sakit deh. Udah nggak usah, gue baik-baik aja. Gue cuman butuh istirahat. Akhirnya si Erik maksa, udah yuk ikut gue ke rumah sakit. Akhirnya si Evelyn nanya ikut ke rumah sakit sama si Erik tuh. Pas dicek di rumah sakit ya nggak apa-apa, dia sehat, nggak ada penyakit apapun. Gitu. Tuh kan, gue nggak apa-apa, lu aja terlalu parno, kata si Evelyn ke Erik. Oh ya udah. Pas pulang. Nah ketika pulang ini yang jadi masalah nih. Ketika pulang nih yang jadi masalah. Ketika si Erik nganterin si Evelyn pulang. Pas baru keluar dari rumahnya. Tiba-tiba kayak di belakang tuh ada yang lempar Erik tuh. Gitu. Kayak ada yang lempar batu. Tuk, gitu. Padahal Evelynnya udah masuk ke dalam. Pintu udah ditutup. Batunya lumayan besar. Kena kepala. Pas dilihat di belakang gak ada orang. Dari situ. Kemudian juga selesai pulang, besoknya Erik bangun pagi tangannya kayak ada yang nyakar. Sini. Sempat ditunjukin sih waktu itu bekas cakarannya juga masih ada. Kayak cakar harimau gitu, Mang. Di sini 3 sama di sini. Pagi tuh. Si Erik kan bingung. Wah, ini kenapa katanya. Nggak ada. Oke, dari situ. Nah, hal-hal anehnya yang dialamin sama Erik itu korelasinya dengan si Evelyn ternyata. Semakin si Erik ngasih apa ya istilahnya ngasih support ke Evelyn, semakin parah gangguan yang dialami sama si Erik. Ketika si Erik ngasih makanan gitu kan, ngasih uang, maksudnya kan selama ini Evelyn kan nggak ada pemasukan. Ternyata si Eriknya banyak ngalamin hal aneh kayak misalkan banyak barang-barang di rumahnya yang hilang. Perasaan gue taruh ini tuh di mana ya hilang gitu kan. Yang tadinya ada di kamar tiba-tiba ada di atas genteng. Yang tadinya ada di atas TV tiba-tiba adanya di kamar mandi. Sampai maaf celana dalamnya Erik banyak itu ada di garasi. Itu sering, Mang, begitu tuh, Mang. Itu sering banget. Yang namanya cakaran mimpi buruk itu udah gak kehitungan banyak. Kata si Erik itu. Akhirnya si Erik kan ngerasa, wah ini gak aneh, gak wajar nih gitu kan. Dia tanya ke paranormal waktu itu. Kata si paranormalnya, wah Mas, sampai ini kayaknya disantet, diguna-guna deh. Ah yang benar kata si Erik gitu kan. Iya, loh buktinya ini dari teman Anda, teman kantor apa segala macam. Ya, terus saya harus gimana? Akhirnya dikasihlah air, ya biasalah paranormal gitu kan, dikasih gini, dukun. Dilakukan, tetap yang ada apa? Dukunnya pulang dari situ kecelakaan. Paranormal yang tadi, dan itu gak sekali, 2 kali. Yang kedua ini, yang pertama kan kecelakaan tuh, tapi gak meninggal. Yang kedua meninggal di rumahnya, dengan mulut maaf keluar darah. Nah dari situ tuh, si Erik, wah ini main-mainnya luar biasa ini kan. Akhirnya si Erik tuh di 2017 pertengahan nyoba untuk ke Ustadz waktu itu. Istilahnya nyoba untuk diruqyah. Dan yang lebih gilanya lagi, ketika si Ustadz itu ngeruqyah Erik, yang kesurupan tuh Ustadznya, Mang. Itu cerita ke saya tuh begitu. Gue pernah diruqyah, Rip, katanya, sama salah satu Ustadz. Lah terus gimana? Ustadznya yang kesurupan katanya. Loh, kok Ustadznya kesurupan? Iya, Ustadznya tiba-tiba teriak-teriak. Kan saya nanya, emang cara ngeruqyahnya gimana?
Ya seperti biasa gitu, saya dipegangin gini, dikasih minum dulu, pegangin gini. Pas ustadznya megang saya begini, ustadznya kesurupan katanya. Wah, dari situ Erik udah hopeless tuh sebenarnya, udah putus asa. Tapi si Evelyn-nya masih istilahnya masih ngasih sindiran aja. Erik gimana kabarnya? Masih nanya-nanya gitu. Baik-baik aja, seolah-olah dia tahu. Tapi nggak menunjukkan bahwa oh ini ternyata saya yang ngerjain gitu. Akhirnya pas di pertengahan 2017 ketika saya bikin status itu kan, Jakarta on duty. Biasa saya kalau kemana-mana ngerukyah orang, pasien ke Bali, ke Surabaya, pasti saya bikin statusnya on duty itu tandanya saya lagi berantem sama hantu tuh, sama jin tuh. Nah kebetulan gue lihat lu di Facebook kan katanya bikin status, ya udah sekalian. Katanya sekarang kan lu kan jadi ustadz gitu, bilang ke saya gitu. Enggak lah, nggak jadi ustadz. Ya udah sekarang ayo tolongin gua katanya gitu. Nah dari situ tuh Mang saya tuh. Ketika di rumahnya Erik dan teman-temannya ngumpul di situ. Oke, kita ngerukyah nih ya. Oke. Tapi ntar lu kesurupan enggak gitu si Erik. Tenang, aman. Tenang, aman. Kalau sampai gua kesurupan tinggal dinyanyiin doang, lu tak becainin aja gitu. Ntar juga setannya hilang sendiri. Nah, ketika baru mulai, tolong saya minta air aja. Saya minta air. Ketika ditaruh di situ, saya biasa tuh kalau mau ngerukian saya siapin air dulu, air rukyah saya bacain dulu beberapa ayat buat jaga-jaga gitu kan, taruh. Ya udah. Lu ambil wudu. Pas ini datang depan gua, langsung diginin, Mang. Jadi posisinya berdiri. Saya berdiri, dia berdiri, saya tunjukin begini. Tuh. Saya bacain ayat. Itu baru surat Al-Fatihah, Mang. Saya langsung ditepis tangannya gini. Cepah. Kasar banget. Udah. Kesurupan dia tuh si Erik tuh. Ketawa. Wah, hahaha. Kamu mau seperti yang sebelum kamu kesini. Silahkan kalau bisa. Ah ini. Nah teman-temannya kayak si Edi, si Alex di belakang itu ketakutan mereka. Rip, itu kenapa katanya si Erik. Tenang, saya bilang tenang gitu kan. Termasuk ibunya juga yang ada di rumah kan. Waktu itu di rumahnya Erik ya. Ibunya juga takut, bingung. Loh ini anak saya kenapa? Udah Bu, tenang Bu, kalem. Saya coba korek dulu tuh, saya nggak langsung jegret, hajar nggak, saya korek dulu. Kamu kesini, saya yakin pasti ada yang nyuruh kamu. Nggak, pertamanya nggak ada yang ngaku, dia nggak ngaku. Saya keinginan saya sendiri untuk masuk ke anak ini. Bahasanya apa? Karena anak ini sudah anak saya ketika jalan. Anaknya, saya kan mikir tuh, wah, emang bisa ya? Ya, anak saya gara-gara diinjak sama dia. Alasannya nggak masuk akal, Mang. Saya nggak percaya kan waktu itu. Oke, kalau begitu saya tanya, siapa yang ngirim kamu? Kalau kamu nggak mau ngaku, saya bacain ayat dan saya siram kamu. Silahkan kalau bisa nantangin tuh. Ya udah, air rukyah yang tadi saya cipratin ke mukanya, ciprat gitu, sambil bacain ayat, sambil terus bacain ayat. Itu udah kelojotan tuh. Udah kelojotan. Wah, panas. Suaranya juga double layer, Mang. Kayak di film-film persis kayak gitu. Kalau Mang pernah lihat film orang-orang kesurupan yang suaranya double-double, kalau saya ngerasain sendiri, tahu sendiri kayak gimana. Kayak Conjuring gitu kan, suaranya double, laki perempuan. Saya cipratin terus begitu tuh. Wow, itu ruang tamu berantakan semua itu. Berantakan semua. Dan terakhirnya tuh gimana? Tangannya tiba-tiba begini. Ngasih simbol begini, Bang. Wah, ini apa lagi gitu kan. Simbol begini, terus dia kayak ngebaca mantra apa gitu kan. Saya nggak tahu bahasanya bahasa seperti apa. Kayaknya bahasa Spanyol Itali kayak gitu-gitu kan. Ana wasko ata, saya nggak paham. Ketika dibacakan ayat lagi, ya udah saya siramin aja semua airnya. Jatuh dia. Terpental gitu, kepalanya juga kayaknya hampir kebentur tembok belakang gitu. Saya paksain lagi. Siapa kamu sebenarnya? Dia ngomong nyebut nama. Evelyn. Wah itu langsung, Mang. Saya ada motor nggak? Motor langsung ke rumahnya Evelyn. Karena rumahnya Erik dari rumahnya Erik ke rumahnya Evelyn itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar 15-20 menitan di Jakarta gitu. Lihat di sana. Ketika nyampe sana si Evelyn juga kesurupan ternyata, Mang.
sendirian dia di rumah itu. Evelynnya kesurupan. Itu kondisi rumahnya, sofanya sudah compang-camping, piring banyak yang pecah, gelas yang pecah, lampunya nggak karuan, itu gelap gitu kan. Teriak-teriak di perumahan, nggak ada yang berani datang pada waktu itu kan. Udah saya langsung naik motor dengan teman-teman bandnya itu pas ke sana. Itu ketika dibuka pintunya kayak apa ya? Dibilang kayak ada angin yang keluar gitu. Buas gitu ke muka gitu. Ketika buka pintunya Evelyn rumahnya. Buas gitu. Ketika seperti itu kayak ada tekanan di belakang saya ini. Beneran, Mang. Itu press gitu kan begini. Kata guru saya ketika ada yang neken seperti itu di bagian pundak belakang, kemungkinan ada bangsa jin yang mau masuk gitu. Keras banget, berat gitu loh di sini kayak ada neken. Yang kesurupan Pak di belakang saya yang 2 orang ini, yang anggota bandnya dia. Terpental ketika kesurupan jadi macan di belakang itu. Wah, saya sendirian nanganin Evelyn. Evelynnya juga kesurupan. Ketika Evelyn kesurupan, dia nggak teriak-teriak, dia nggak meronta-ronta. Dia kesurupannya sinis. Dengan muka yang menyeramkan gitu kan, karena badannya juga habis, tulang tinggal kulit dan tulang. Duduk di sofa, tangannya begini. Wah, ini apa lagi gitu kan. Tangannya begini. Simbolkan begini. Bagaimana? Santai, merinding lagi. Kalau inget cerita itu merinding, Bang. Bagaimana? Masih mau melawan katanya. Wah, ini kacau nih. Saya telepon tuh adiknya si Erik tadi. Nih gimana nih, ada gak orang yang kesini, tolong dong, berapa 2 atau 3 orang. Gak bisa, ini Erik juga belum sadar katanya gitu. Ya udah terpaksa saya sendirian. Itu yang 2 orang di belakang saya yang nganter saya, si Edi sama si Alex. Dia masih jadi macan itu di depan, masih hau di depan itu. Si Evelynnya gitu duduk santai, apa ya, creepy gitu, Mang. Begini tangannya begini. Masih mau melawan gitu. Itu kayak ngasih senyuman sinis. Masih mau melawan. Kayak seolah-olah, kamu tuh gak bisa apa-apa. Kamu tuh gak akan bisa apa-apa. Saya telepon lagi. Udah belum ini? Ke adiknya si Erik. Oke, OTW ke situ. Bawa berapa? Bawa 3 atau 4 orang gitu kan. Maksud saya untuk ngejagain mereka yang di belakang ini loh. Yang kesurupan itu si Edo sama si Alex itu di belakang yang lagi jadi harimau itu. Kemudian ya udah, saya duduk. Kamu tuh siapa sebenarnya? Ke Evelyn itu. Kamu gak perlu tahu saya. Yang jelas kamu sudah mengusik saya. Dan saya akan hancurkan anak ini dan teman-temannya yang dulu pernah melakukan perjanjian dengan kamu. Itu, Mang. Jadi lagi itu. Itu kalau inget cerita itu tuh, Masya Allah. Perjanjian apa? Kalian kamu gak usah tahu kan. Uang yang mereka dapatkan, kehidupan finansial yang mereka dapatkan itu dari kami. Sekarang saatnya kami untuk membawa mereka. Wah, itu apa ya? Waktu itu kan saya baru 1,5 tahun gitu kan belajar ruqyah. Masih ada perasaan takut, masih ada perasaan bingung. Ini harus apa gitu kan? Harus apa? Nah, ketika saya lagi ngobrol sama si Evelyn, adiknya si Erik datang, bawa temennya, bawa 3 orang. Masuk gitu kan. Langsung dihadang sama yang 2 orang kesurupan tadi. Dia, Sarip. Iya, kenapa katanya? Udah tahan dulu di situ. 1 orang masuk ke dalam. Nah, si 1 orang ini megang megang badannya si Evelyn gitu. Ketika dipegang itu terasa panas katanya, Mang. Ininya nih, pundaknya nih. Maksudnya dipegang supaya nanti enggak meronta-ronta, dipegang. Itu dia panas katanya. Nggak mau panas. Takut itu, Mang, adiknya si Erik itu. Takut, nggak mau. Akhirnya apa? Percuma. Kamu mau model apapun nggak akan bisa menyentuh saya. Bilangnya seperti itu. Itu saya ngadepin dia sambil mikir, sambil menganalisa ini apa gitu kan yang terjadi. Akhirnya saya ke belakang ke kamar mandi. Saya ambil air lagi agak besar. Itu si Evelyn duduknya begini aja santai. Tangannya sambil begini aja.
nggak rubah-rubah itu tangan begini terus gitu kan. Saya ke belakang kamar mandi karena posisinya sendirian si Evelynnya. Saya ke belakang kamar mandi, saya ambil ember, saya bacain ayatnya lagi, banyakin gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya baca Quran, dianya merem begini, sambil kayak membaca mantra juga. Suaminya udah cerai. Iya, dia sendirian waktu itu. Nggak ada orang siapa-siapa karena orang tuanya di Kalimantan, dia di Jakarta sendirian, suaminya udah nggak sama suaminya intinya. Ketika saya bawa air, bacain ayat, dianya juga bacain mantra. Dan apa yang dibaca? Dia menyebutkan, waktu itu saya nggak tahu Leviathan itu apa, kemudian Lucifer itu siapa, Asmodeus itu siapa, Belphegor itu siapa. Dia nyebutin itu dengan pokoknya kayak film-film Harry Potter itu, mantranya persis seperti itu. Saya bacain ayat lagi. Jadi yang dirasakan oleh saya ketika saya baca Quran, saya bacain ayat, itu nggak tahu kenapa, kayak ada yang ngeganggu gitu loh. Fokus saya itu hilang bener-bener, kepalanya kayak digoyang-goyang gitu. Baca Al-Fatihah nggak ketemu-temu, ini gimana ini? Bacain Al-Baqarah juga nggak ketemu-temu, gimana? Tapi akhirnya saya kerasin suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika saya kerasin suaranya, Evelynnya teriak gitu. Teriak dia. Wah, dengan suara gaharnya datang lagi. Suara gahar yang berlapis, suara Evelyn dan suara laki-laki di belakangnya. Dan itu adiknya Erik tuh lari ke depan, keluar, dia takut. Wah, saya nggak berani. Tapi yang di depan tuh masih kesurupan 2 orang itu. Kamu ngapain di sini? Pergi kamu, nyuruh saya. Pergi kamu. Percuma. Apa yang kamu baca itu nggak akan berfungsi kepada saya. Apa yang kamu lakukan itu nggak akan berpengaruh kepada saya. Waktu itu saya nggak tahu, Mang. Saya takut ya, masih setahun gitu kan belajar ruqyah. Panik saya. Panik banget. Ini apa gitu kan? Ini apa? Sambil dibacain lagi. Saya belum selesai itu, tapi sambil dioceh-ocehin gini. Ini nggak akan bisa ke saya. Ini nggak akan mempan intinya gitu. Nah akhirnya setelah selesai saya bacakan, saya lihat mukanya Evelyn, Mang jangan nggak percaya ya, itu nggak tahu kenapa kayak di jidatnya Evelyn ini kayak ada sigil itu kayak tanda pentagram begini, ada bulatan di sini, warna hitam sini segitiga. Wah itu merinding, pokoknya ketika membaca itu merinding, Mang. Merinding terus-terusan, merinding kontinu lah, merinding berkelanjutan. Biasanya kan kalau orang merinding cuma beberapa detik ya. Pada waktu itu saya merindingnya terus-terusan ketika membaca ayat sambil merinding gitu. Tapi ya bodoh tengah, baca. Akhirnya setelah selesai, saya tanya lagi, kamu siapa? Mau kamu apa? Tangannya masih begini Evelynnya. Kamu gak akan bisa membebaskan anak ini dari apa yang kamu baca. Kamu gak akan bisa melepaskan perjanjian yang pernah anak ini lakukan dengan kami. Seperti itu. Dia bilangnya begitu. Akhirnya ya udah, kalau seperti itu, kamu gak mau ngasih informasi ke saya siramin itu aja ke airnya, ke orangnya, ke Evelyn. Bismillah, sambil dibacain Bismillah. Udah, waktu itu saya dalam kondisi panik, saya siramin aja. Biarin itu sofa basah semua. Bismillah, baca. Akhirnya teriak juga akhirnya. Panas bilangnya, panas, bahasa kasarnya keluar semua, ya gitu, jatuh ke sofa, ketawa sinis lagi, wah itu tambah meriang lagi, Mang, saya tambah merinding lagi. Akhirnya untuk bisa ada tenaga tambahan biar saya nggak sendirian nanganin Evelyn, saya sadarin dulu 2 orang yang di depan itu, si Edi sama si Alex. Saya ke depan. Yang tadinya kesurupan harimau itu ya memang masih kesurupan harimau sih, saya sadarin dulu gitu kan, saya normalin dengan izin Allah, normal, bismillah gitu kan, dengan cara ditarik dari perut dengan jempol sampai ke mulut, kemudian dikeluarkan. Dia tersadar, apa nih, bantu gua gitu kan, bantu gua masuk ke dalam. Itu si Evelyn kenapa? Udah pokoknya lu nggak usah tanya, pokoknya bantuin gua, lu pegangin si Evelyn. Itu kejadian jam 11 malam, Bang. Gak ada orang. Perumahannya sepi banget. Perumahan di Jakarta tuh tengah kota tapi sepi. Ketika dipegangin sama si 2 orang tadi gitu kan, saya terus bacain, saya siramin lagi, sambil kelojotan itu Evelyn.
pojokan. Nah, sampai jam 12 malam ada salah satu saudaranya datang ke rumah. Ini Evelyn kenapa katanya? Udah tante nggak usah tanya-tanya. Yang penting tolong dulu. Tolong si Evelyn. Si tantenya Evelyn nelfon ambulan. Nelfon rumah sakit. Dievakuasinya ke rumah sakit. Jadi Evelyn dalam kondisi waktu itu kok Evelyn ini udah pingsan tuh. Karena mungkin kecapean, kesurupan juga aneh-aneh. Pingsan, ya udah ditelepon ambulan, kemudian dievakuasi ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan waktu itu. Paginya, tantenya nanya, itu keponakan tante kenapa sebenarnya? Saya cerita tuh akhirnya. Jadi gini Tan, sorenya tuh si Evelyn tuh begini saya jelasin. Oh ternyata selama ini yang buat dia seperti itu ada faktor X gitu kan. Maksudnya tantenya juga memang nyadarin bahwa memang semenjak pernikahannya dulu yang dengan mantan suaminya ya, dengan suaminya itu sifatnya tuh udah aneh. Ketika keguguran, emosionalnya juga nambah, marah sedikit langsung meledak-ledak emosinya gitu kan. Nah setelah itu saya tanya ke Erik. Eriknya udah sadar waktu itu ke rumah sakit. Bro, gue tanya nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Evelyn? Ceritalah di situ akhirnya. Di rumah sakit, di kantinnya, bukan di kamarnya. Di kamarnya Evelyn ada tante, ada omnya juga. Pas di kantin ngobrol. Jadi gini Rip. Ketika 2015 itu band kita kan ya lu tahu sendiri lah gitu kan, metal di Indonesia itu kan nggak terlalu dapat nggak terlalu dapat pasar gitu kan, bener-bener harus bisa struggling untuk bisa sukses gitu. Nah akhirnya di 2015 itu gua nih dan teman-teman termasuk Evelyn juga itu ternyata ditawari oleh seorang promotor, seorang produser musik yang katanya dia itu bakal bisa ngebawa band kita itu sukses gitu. Ya bagus dong kalau begitu. Tapi anehnya tuh gini, perjanjiannya itu pakai darah. Loh, pakai darah gitu kan. Darah gimana? Iya. Jadi ya, itu kayak di gitu kan keluar. Jadi kayak kertasnya tuh warna kuning-kuning kusem gitu. Ketika di ini kan keluar gitu kan, tetes. 5-5-nya itu begitu. Ada tulisan perjanjian di situ, pasal-pasal atau ayat-ayat. Kalau tulisan pasal-pasalnya dia bukan di kertas itunya Mang, tapi ada di kertas normalnya, tanda tangan di atas materai ada. Tapi di kertas itunya tulisannya saya nggak ngerti, hanya diminta untuk ngucurin itu aja gitu kan, ngucurin itu aja. Ketika dibaca ya poin-poin seperti di kertas yang biasa ya, perjanjian umum biasa ya, di kertas putih gitu kan, pasal ini mendapatkan ini. Oke, saya tanda tangan, tapi setelah itu ada lagi tanda tangan yang pakai itu. Semua personil tanda tangannya itu. Memang perubahan di band kita itu kerasa banget tuh. Dimulai ketika kalau di panggung seolah kita itu kayak bukan kita gitu kan. Maksudnya kayak lepas aja gitu Bang. Ini pengakuan Eriknya ya ketika naik di panggung. Dia lepas, kemudian tanpa beban, manggung berapa kota juga hajar terus gitu kan. Normalnya kan orang kalau manggung 1, 2, 3 tempat dengan yang berbeda-beda itu capek. Tapi itu mah enggak, terus hajar terus. Dari situ, kemudian yang berikutnya ketika mau manggung pasti ada ritual. Saya nanya kan, ritualnya emang kayak gimana? Ritualnya tuh gini, sebelum manggung kita itu disuruh makan sesuatu yang merah, mirip darah. Katanya ini mood booster. Mood booster itu supaya mood kita di atas panggung itu jadi lebih stabil dan bisa lebih energik gitu. Seperti segini memang kayak kapsul ditetesin. Dan memang berasa Arif katanya. Ketika itu masuk ke mulut tiba-tiba tuh kayak ya spiritnya ada gitu, rag gitu loh. Semangat gitu, naik di atas panggung gitu. Apalagi musik kita kan ya
black metal, death metal gitu-gitu kan, musik-musik keras. Nah, hingga di akhir 2016 itu kontrak masih berjalan, duit kita dapat tuh. Kendaraan, rumah, alat musik jenis apa kita tinggal tunjuk, mau liburan kemana kita tinggal minta gitu kan. Tapi ternyata di belakang itu saya dengar-dengar dari route manager ya. Route manager itu orang yang ngurusin kita perjalanan kita, manggung di sini, manggung di sini, manggung di sini. Dia ngundurin diri. Route manager kita nih. Loh, emang kenapa ngundurin diri? Dia tuh tahu ternyata si promotor tadi itu bukan orang sembarangan katanya. Oh, bukan orang sembarangan gimana maksudnya? Dia itu salah satu orang yang boleh dibilang anggota organisasi, boleh disebut ya, salah satu organisasi Freemason yang memang ditujukan untuk menjadi promotor, untuk menjadi orang yang ngasih supply ke kayak kita orang, band yang didesain untuk melalaikan semua, termasuk kita juga jadi nggak pernah ibadah gitu kan. Lo tahu sendirilah kita dulu gimana, alkohol, ya pergaulan seperti itu gitu kan, dunia malam keras, dan semuanya tuh disuplai, semuanya disuplai. Route manager kita tuh tahu dia itu orang salah satu anggota Freemason, akhirnya dia ngundurin diri. Freemason bro, ya katanya Freemason, dan dari situ baru ngeh saya tuh Mang, wah berarti kalau ya Freemason, apa yang diucapkan oleh Evelyn semalam, Belphegor, Leviathan, Lucifer, kemudian juga Asmodeus, itu ternyata nama-nama yang menjadi tonggak ukur dari organisasi tersebut gitu. Jadi nggak aneh ketika kita manggung, kata si Erik, kita manggung nih, ketika di atas panggung itu kerasanya kayak bukan kita katanya. Kerasanya tuh kayak bukan kita, tapi kayak ada ruh, kayak ada orang yang ngerasukin kita, tiba-tiba kita mainnya full gitu. Nggak ada beban aja, nggak ada beban, enak full, jreng gitu. Ketika kita ngobrol begitu tuh Mang, saya sama Erik ngobrol begitu, si Evelyn di kamarnya kesurupan lagi tuh, teriak-teriak lagi, ketawa dia, ketawa, tangannya nggak lupa begini, tangannya begini gitu kan. Dokter panik, disuntik apa istilahnya kalau untuk menenangkan gitu ya, disuntik, nggak mempan itu, nggak, jarum tuh nggak nembus. Dokternya bingung, ini anak kenapa gitu, teriak-teriak. Kita datang ke atas, ditelepon sama tantenya, ini Nang tolong kesini Nang, ayo ini si Evelyn begini. Pas ke atas, wah ini mah kayak kejadian kemarin gitu kan. Sederhana Mang, masuk ke dalam ke kamar, ayo kita bacain ayat bareng-bareng. Itu saya sudah saking paniknya dan saya nggak ngerti itu harus apa. Yang teman-temannya tadi, ayo kita masuk ke dalam. Kondisi Evelyn masih berbaring di bangsal gitu kan, di itu sambil teriak-teriak. Kita bacain ayat bareng-bareng. Bacain surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat-ayat ruqyah lah. Saya kasih panduan ke mereka, baca apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu bacain. Nah, saya megang kepalanya Evelyn begini. Saya kan Evelyn tidur, saya di sini di kepalanya. Sambil saya bilang gini, ya Allah, lepaskanlah segala bentuk perjanjian antara anak ini dengan apapun yang pernah dia lakukan. Sambil terus bacain begitu. Ketika saya ngomong seperti itu, berdoa kepada Allah sambil dipegang begininya, si Evelyn tuh teriak-teriak meronta-ronta. Meronta-ronta dia dengan suara double layernya gitu, laki-laki dan perempuan. Kamu akan bisa melepaskan saya, kamu akan bisa melepaskan saya. Terus seperti itu. 1 jam nggak berhenti. Karena pada waktu itu jujur Mang, saya baru belajar, saya juga bingung nih harus diapain gitu kan. Nelfon ustadz saya nggak nyambung, pada waktu itu nggak diangkat. Ya udah pasrah, panik, ya udah saya bisa begituin aja terus. Ambil madu, saya coba teteskan madu ke dalam mulutnya, masih aja terus ketawa begitu. Akhirnya tinggal jalan terakhir, ya udah terpaksa banget. Yang penting si Evelyn ini sadar gitu kan.
yang penting Evelyn ini sadar, saya pakai trik ruqyah namanya teknik on the spot, narik pengaruh bangsa jin dari perut ke atas. Jadi caranya ketika orang itu si Evelyn itu tidur, saya di perutnya baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik begini, saya kunci, tarik terus ke atas. Nah, ketika nyampe sini kemudian dibuka mulutnya Evelyn, di Bismillah, buat itu muntah mang si Evelyn. Yang tadinya dia ngomong Asbadius, Leviathan, terus ya boleh dibilang nama-nama yang dipuja oleh orang-orang Freemason itu, muntah itu. Wah, muntah. Sambil duduk gitu kan, ambil plastik muntah semuntah-muntahnya mang. Keluar semua. Habis itu selesai. Tiduran, baru sadar itu, baru senyum. Lu Rip, datang kapan? Itu bilang gitu. Ya ketawa semuanya kan. Lu mah drama mulu gitu kata teman-temannya. Loh kok gua ada di sini? Gua kenapa? Kenapa kalian pada ngumpul terus ini tangan gua kenapa? Kan kayak pada cakaran semua itu. Nah lanjut lagi, tadi ketika sadar ngelihat temennya, ngelihat saya, ngelihat tantenya. Oh tante ada di sini. Aku ngapain di sini Tan? Ayo pulang gitu. Ntar dulu, itu tantenya nangis. Ntar dulu nak, kamu ini lagi sakit. Enggak kok, aku nggak sakit apa-apa. Tanya Erik. Jadi dia kayak orang linglung aja gitu kan, kayak orang linglung, dikasih minum dulu. Rick, gua nih kenapa? Nggak apa-apa kan? Gitu kan sambil muka polosnya. Enggak lo nggak apa-apa. Lu baik-baik aja. Ayo kita pulang, Ntar gua yang ngurus ke dokter kata si Erik itu. Tuh kan Tan katanya. Kata Erik nggak apa-apa. Kita pulang yuk. Gitu. Pingsan lagi, bluk gitu. Jatuh tidur lagi. Nah pas dokter masuk, kemudian lihat muntahannya, dokternya juga bingung ini kenapa gitu kan, si anak ini sampai teriak-teriak dan muntah-muntah begitu. Ketika diperiksa lagi, memang nggak ada penyakit medis yang nempel di situ, mang. Akhirnya boleh pulang. Setelah pulang, saya ngobrol sama tantenya, saya bilang gini, cerita lah akhirnya semua. Tan, sebenarnya si Evelyn tuh dulu waktu ngeband tuh ada perjanjian begini. Tantenya kaget. Pantesan katanya si Evelyn semenjak tur ke luar kota, tur sampai ke luar negeri, itu perangainya jadi sering emosi, agresif katanya. Ya syukurlah kalau memang sudah terlepas mah. Saya kasih saran, Tan kalau boleh Evelyn bawa aja, jangan di Jakarta, ke Kalimantan atau kemana ke orang tuanya. Ya udah nanti tante coba nelfon ke orang tuanya Evelyn gitu kan. Telepon orang tuanya Evelyn, ngobrol. Akhirnya 2 hari kemudian ngasih kabar ke saya, dibawa ke sana ke Kalimantan. Si Evelynnya itu ikut ke orang tuanya. Dan setelah selesai, saya pulang ke Indramayu. Setelah beberapa bulan dikabarin dia menikah sama orang Kalimantan di sana. Menikah sama orang Kalimantan, terus sampai sekarang juga sebenarnya masih sering say hello di Facebook gitu kan. Dan kadang di IG juga say hello sambil thank you ya Pak Ustadz gitu, sambil kayak nggak tahu ngenyeng atau apa, lu Ustadz dari mana gitu kan, thank you ya Ustadz gitu, bilang ke saya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang Evelyn punya suami, punya anak, suaminya juga bertanggung jawab gitu kan. Mungkin sekarang kehidupannya bahagia di Kalimantan. Itu bener-bener creepy buat saya pribadi selaku peruqyah, paniknya nggak karuan pada waktu itu. Jadi hanya sebentar, berapa tahun itu ya? 2 tahunan. Hanya 2 tahun gak langgeng gitu ya? 2 tahunan itu. Kenapa jadi tiba-tiba 2 tahun langsung gak enak, langsung mengundurkan diri? Siapanya? Karena tekanan itu ya? Iya, karena tekanan itu. Dan ketika si root manajernya ini, manajer yang megang bandnya si Evelyn ini tahu bahwa oh ya dia tuh orang Freemason. Tapi gak mengabari ke anggota band? Nggak ngasih tahu. Cuman ngomong ke Erik. Pada waktu itu Erik juga nggak tahu Freemason apaan gitu kan. Dikira organisasi kayak LSM atau apa gitu kan. Tapi ternyata kan Freemason itu salah satu organisasi terbesar di dunia yang jalannya underground gitu kan. Maksudnya tidak terdetek oleh permukaan luar di dunia. Tapi ternyata mereka juga bawa misi The New World Order gitu. Jadi semuanya itu akan dijadikan satu. Tatanan dunia baru. Kalau Illuminati itu apa? Sebenarnya kalau Freemason dan Illuminati itu sama. Freemason itu organisasinya, Illuminati itu kepercayaannya.
belief sistemnya gitu kan. Sama kayak Islam sama Muslim. Kalau Freemason itu dia berisi organisasinya, ada strukturalnya juga. Dan di Indonesia ternyata banyak banget. Illuminati itu kepercayaannya. Menurut sebagian orang, Syekh Abdul Rauf bin Halimah pernah meruqyah orang, kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan Illuminati, apa yang dilakukan oleh orang-orang Freemason. Bahasanya adalah mereka sedang mempersiapkan kelahiran anak yang ditunggu. Siapa itu? Dajjal. Dengan apa? Dengan segala sesuatu sumber daya yang mereka punya, dengan uang, dengan media. Jadi semua crowded, semua permasalahan di dunia ini ya cikal bakalnya dari itu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kelahiran Dajjal itu sendiri. Tapi kalau hanya 2 tahun sebentar berarti. Sebentar. Ada juga yang kuat. Ada yang kuat ada. Ada yang kuat ada. Tapi seperti itu, ketika yang kuat mereka sudah menggadaikan jiwanya. Kalau mereka yang teman-teman saya band tadi masih ada yang keimanan dalam dirinya. Tanggung ya. Tanggung dia. Tapi mungkin banyaklah konspirasi ya. Artis-artis terkenal yang diindikasikan mereka terafiliasi dengan Freemason atau Illuminati. Coba lihat kehidupannya. Ya. Apa bisa dikatakan setiap artis-artis yang melesatnya cepat? Bisa jadi seperti itu. Karena konklusinya adalah artis yang baru ngeluarin 1-2 lagu tapi langsung bisa go internasional ataupun langsung boom meledak, itu semuanya itu ada tangan di belakang. Ada tangan itu maksudnya ada orang yang meng-create itu semua. Ada orang yang mengkonsepsi semua. Walaupun maaf lagunya simple, sederhana, tapi jalur pemasarannya ya diatur oleh orang-orang Freemason itu. Selalu dunia musik atau dunia bisnis? Enggak melulu musik, semuanya. Bisnis bisa? Bisa. Bisnis, perbankan, keuangan, ekonomi, semua aspek sudah mereka pegang semuanya. Seperti itu makanya. Anak-anak teman itu udah bersih semua? Anak-anak band sudah bersih semua. Efek ke Mas Arif ada? Gangguannya mungkin? Serangan dari? Efek ke saya kayaknya nggak ada deh. Nggak ada alhamdulillah. Biasanya begitu kan? Dendam. Biasanya sih gitu. Biasanya gitu. Nah kalau artis-artis atau pebisnis ya siapalah orang-orang beken menggunakan ini sedikit apa? Susuk misalnya. Apa iya selalu begitu? Jadi gini Bang, sebenarnya kalau kita tadi bicara soal Freemason ya, bicara soal setan, nama-nama setan yang mereka agung-agungkan, mereka sembah, Belphegor, Leviathan dan segala macamnya. Itu kalau dibandingkan dengan susuk itu begini Bang. Jauh. Beda jauh. Tapi mirip-mirip dengan pesugihan ya? Mirip dengan pesugihan, cuman kelasnya beda lah. Kelasnya beda. Kalau mereka orang-orang Freemason, orang-orang yang menyembah Lucifer, yang menyembah Behemoth, kelas mereka adalah gimana caranya untuk menguasai suatu negara, suatu bangsa gitu. Tapi kalau yang tadi Mang susuk, pesugihan, paling pol nyelakain satu keluarga. Sama aja sih konsepsinya, cuman beda grade aja. Ya. Semuanya menyesatkan itu. Yang diarah selalu public figure kalau yang tadi ya. Ya, public figure seperti itu. Karena nggak sedikit kok public figure yang memang mereka bisa show. Coba mungkin Mang bisa searching lagi di YouTube. Ada beberapa band ya, karena saya dulu juga anak band, tahu banget. Saya ngulik beberapa band kayak band-band metal zaman dulu. Ketika di atas panggung, kayak bukan dia gitu yang main. Kayak bukan dia, berarti ada faktor X itu. Ada faktor X yang ketika di atas panggung menghibur penonton, kayak kok bukan gue ya gitu, kok bukan gue. Dan itu teman-teman saya yang tadi itu ngalamin gitu. Ngalamin hal-hal yang seperti itu. Jadi beda tipis ya kalau orang awam menilai ini pakai susuk atau pakai atsihan apa begitu dengan mereka yang bergabung di Freemason. Iya, ada kemiripan gitu. Ada kemiripan. Cuman beda misi ya. Ya, bahasa gampangnya gini, kalau susuk itu kearifan lokal lah, kalau Freemason dan seperti itu kelasnya internasional. Internasional. Gitu. Jadi selain dunia musik, dunia bisnis, kuliner mungkin bahkan apapun itu ya. Ada dimasukin oleh Freemason nih. Sebenarnya gini Bang, setahu saya ya, dari beberapa literasi yang saya pelajari, sebenarnya Freemason yang sekarang atau Illuminati itu sudah masuk ke setiap sendi kehidupan, termasuk di masyarakat Indonesia. Dengan tujuan awal mereka mempersiapkan kelahiran anak yang ditunggu atau Dajjal. Kalau menurut literasi Islam, Dajjal itu akan digawangi, akan di backup oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu dong sekarang
Yahudi, siapa? Israel. Dan faktanya adalah keluarga, ada salah satu nama keluarga dari bangsa Israel yang ngutangin negara besar, Bang. Siapa? Amerika. Amerika itu punya utang, tapi bukan ke bank, tapi ke keluarga. Makanya jangan aneh kalau misalkan Amerika sampai kapanpun akan terus ngedukung yang namanya Yahudi, Israel. Untuk apa? Karena mereka punya pamrih. Mereka pemerintahan Amerika itu punya hutang ke orang, ke negara, ke keluarga. Keluarganya orang Yahudi yang ada di Israel itu sendiri. Nah, sekarang kalau ditarik lebih detail lagi, semua brand, semua kehidupan, aspek makanan, minuman, baju, yang internet segala macam. Setiap Rp1 yang kita jajankan dari brand-brand yang itu tadi, itu kan masuk ke Amerika. Amerika nyuplainya ke siapa? Ke situ. Ke Israel itu, ke Yahudi itu. Terus sekarang yang terjadi genosida di Palestina. Seperti itu, Mang. Semuanya otaknya orang-orang Illuminati dan Freemason itu sendiri. Ya, kalau ini kita bahas mungkin nggak selesai 2 hari ini ya. Betul, Mang. Panjang sekali. Kayaknya kalau diangkat di MMC seru kali, Mang ya. Seru dan penuh dengan debat. Benar, makasih, Insya Allah ya. Jadi bisa disimpulkan dari kisah Mas Syarif ini, mereka yang tergabung di grup-grup band metal itu melakukan hal ini ya, pesugihan atau Freemason seperti itu? Enggak semua, Mang. Enggak semua. Kalau yang di awalnya anak-anak underground atau band metal yang masih ecek-ecek gitu kan, yang belum tersuplai dari orang-orang yang nggak dikenal, mungkin mereka murni cuman keinginan untuk main band tapi karena alirannya keras saja. Tapi kalau mereka sudah ditawari, udah kamu main band, apalagi sampai kontrak dengan itu, saya jamin itu pasti iya. Nggak semua ya? Nggak semua. Tandanya seperti itu kalau udah. Persentasenya berapa? 20-80 lah. Karena mereka juga nggak sembarang ambil comot, Bang. Ya. Gitu. Orang-orang Freemason nggak. Buktinya anak-anak punk yang di jalan juga nggak tergabung. Nggak kan, tergabung gitu kan. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah yang menarik ini kalau dibahas mungkin bisa berepisode-episode Ya. ini. Dan panjang sekali, dia akan penuh dengan perdebatan ya. Betul. Mas Syarif, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, untuk menolong sesama. Dari Siap, kisah ini kita banyak mendapatkan pelajaran tentang ruqyah juga. Siap, Bang. Akhir kata, Mang Ei dan tim undur diri. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.